Lata Dampar Warrimagalatum. Bagian 1. Lahirnya putra mahkota Palakka. Palakka adalah salah satu kerajaan yang cukup makmur yang diperintah oleh raja atau Aruk Palakka, seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Beliau memerintah dengan adil dan bijaksana. Tidak heran jikalau ia selalu disanjung dan dipuja oleh rakyat Palakka. Namun, di balik kesuksesannya menjadi Arung, ada hal yang ia gelisahkan. Di usianya yang sudah tua, ia belum memiliki calon pewaris tahta kerajaan Palakka. Anaknya Wetendrilawi yang telah dinikahkannya dengan La Tompiwanua, seorang keturunan dari kerajaan Cinnatobi, belum juga dianugerahi seorang anak. Setiap hari Aruk Palakka tanpa bosan-bosannya memohon kepada Dewata agar kelak sebelum ia meninggal, ia memperoleh cucu dari garis keturunannya sendiri. Rakyat Palakka pun turut merasakan kegelisahan Arung. Mereka dengan rela dan ikhlas berdoa semoga di istana lahir seorang anak pewaris kerajaan Palakka. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya Dewata mengabulkan doa Arung dan rakyat Palakka. Wetendrilawi mengandung setelah bertahun-tahun ia menginginkannya. Kabar kehamilan ini menjadi angin segar bagi seluruh rakyat. Mereka berpesta sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terkabulkannya doa-doa yang selama ini mereka panjatkan. Aruk Palakka tak kalah senang mengetahui putrinya telah mengandung. Beliau merasa bahwa usahanya untuk terus berdoa kepada pemilik alam ini tidaklah sia-sia. Setiap usaha yang diiringi dengan berdoa suatu saat akan terkabul. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Aruk Palakka berjanji akan mendidik cucunya menjadi seorang yang cerdas, jujur, bijaksana, dan adil. Hari berganti bulan, hingga kandungan Wetendrilawi berumur 9 bulan. Saat-saat menegangkan pun tiba. Pihak istana sedang menunggu kelahiran seorang putra yang sangat diharapkan. Di dalam istana terlihat kesibukan yang luar biasa. Para pelayan dan prajurit bersiaga jikalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Sejak pagi hari, tabib istana telah bersiap-siap menolong persalinan Wetendrilawi. Sandro atau dukun telah berada di bilik sang putri. Detik demi detik, Wetendrilawi merasakan kontraksi. Hingga akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Dengan suara melengking terdengarlah tangisan seorang bayi. Aruk Palakka dan menantunya menunggu di luar bilik. Ketika mendengar suara bayi, mereka terperanjat sesaat sampai tak dapat berkata apa-apa. "Anakmu sudah lahir. Sungguh ini suatu anugerah," ujar Aruk Palakka kepada menantunya. "Iya ayahanda, bertahun-tahun kita menantikan seorang anak yang dapat menjadi penerus keturunan Palakka," jawab La Tompiwanua. Tak berapa lama keluarlah permaisuri menyampaikan kondisi ibu dan cucu baru mereka. Di luar istana, rakyat bergembira menyambut kelahiran putra mahkota. Mereka berkumpul dan mengadakan pesta besar-besaran. Mereka makan dan bernyanyi diiringi dengan gendang. Para pembesar istana, prajurit dan rakyat berbaur. Mereka berpesta selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Oleh Aruk Palakka, bayi mungil itu diberi nama Lata Dampar. Kehadiran Lata Dampar membawa suasana baru di istana. Penghuni istana selalu ingin mengambil bagian dalam mengasuh putra mahkota. Mereka berlomba untuk menggendong dan menghibur anak itu. Tak terkecuali sang kakek. Ia sangat menyayangi cucunya. Setiap saat ia selalu ingin bersama, bermain bersama, atau sekedar mendengar ocehan cucunya. Ada kebiasaan baru sang raja. Apabila telah menjalankan tugas-tugasnya di luar istana, ia akan mencari Lata Dampar dan mendudukkannya di pangkuannya.
sambil mengelus-elus kepala cucunya itu. Pada saat seperti itu, raja seakan mengajak cucunya berbicara. Ia menyampaikan pesan-pesan kepada Lata Dampar. Tak terasa Lata Dampar tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Dia menjadi kesayangan penghuni istana. Tak jarang ia ikut berburu bersama ayah atau kakeknya di hutan. Ia telah diajari memanah dan ilmu bela diri. Di lain kesempatan, kakeknya mengajari bagaimana menjadi orang yang jujur, cerdas, dan berperilaku baik. Hari-hari Lata Dampar dihabiskan di lingkungan istana. Jika ia ingin bepergian, para pengawal akan mengiringnya. Salah satu hal yang terlupakan oleh raja adalah rasa sayang yang berlebihan kepada cucunya, membuatnya selalu menuruti permintaan Lata Dampar. Akibatnya, Lata Dampar menjadi sosok yang setiap saat keinginannya harus dituruti. Ia tidak mengenal kata tidak. Apabila ada sesuatu yang ia tidak sukai, ia tidak segan-segan menghukum seseorang. Memang betul, ia anak yang cerdas dan gagah berani. Tetapi dia juga adalah anak nakal dan mau menang sendiri. Saat bermain dengan teman sebayanya, jika ada mainan yang disukainya, serta-merta ia akan merebutnya dari kawannya. Ataukah saat mereka tidak senang dengan kawan mainnya, Lata Dampar tidak segan-segan memukulnya. Jika anak-anak itu mengadukan kelakuan putra mahkota, orang tuanya akan menjawab, "Bersabarlah nak, turuti saja apa yang pangeran mau. Jikalau kau tidak tahan dengan perilakunya, hindarilah bermain dengannya. Kita rakyat biasa, tidak bisa berbuat apa-apa." Lata Dampar adalah cucu yang sangat diharapkan oleh Arupalaka, raja yang memimpin kita. Selang beberapa tahun, Lata Dampar tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Ia sangat lihat bermain pedang. Apabila ia telah menghunus pedang, keluarlah jurus-jurus yang berbahaya. Di lapangan ia pun sangat jago menyepak raga. Sepakannya jarang ada yang meleset. Ketangkasannya dalam berburu tidak diragukan lagi. Setiap anak panah untuk satu hewan buruan. Apabila pulang dari berburu, prajurit akan membawa banyak hewan buruan. Dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya, ia kemudian memiliki banyak pengikut. Para pengikut diajarinya berbagai ketangkasan. Namun, sayang beribu sayang, perilaku Lata Dampar belum juga berubah. Bersama dengan pengikutnya, Lata Dampar bertindak sewenang-wenang kepada rakyat Palaka. Semakin hari kelakuan Lata Dampar semakin menjadi-jadi. Setiap perkataan ibunya tak diindahkan, demikian juga perkataan kakeknya, Arupalaka. Setiap hari ada saja perbuatannya yang merugikan orang lain. Bersama dengan pengikutnya, ia menciptakan ketakutan dalam diri rakyat Palaka. Orang-orang mulai takut keluar rumah. Para istri akan menutup pintu rapat-rapat jika suaminya sudah berangkat bekerja. Mereka khawatir para pengikut Lata Dampar datang mengendor pintu dan memaksa minta upeti. Anak-anak tidak berani keluar rumah. Mereka lebih memilih berada di dalam rumah karena takut melihat rombongan Lata Dampar yang menunggang kuda dengan cepat. Lata Dampar tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Peringatan dari istana tidak meluluhkan hatinya. Ia malah dengan sengaja berbuat keributan di dalam istana. Masyarakat Palaka tidak lagi merasa tentram. Setiap saat mereka dibayangi ketakutan akan ancaman dari putra mahkota. Perbuatan sang pangeran kemudian menjadi rahasia umum di kalangan rakyat Palaka. Sudah menjadi rahasia umum, setiap sudut kota terlihat banyak orang bergelombolan sambil berbisik. Mereka mulai membicarakan kelakuan cucu raja. Apabila ada prajurit melintas, serta-merta mereka terdiam. Mereka khawatir ditangkap jika pembicaraan mereka dianggap melanggar hukum karena telah menggunjingkan keluarga istana. Bagi mereka, raja beserta keluarganya adalah orang yang sangat dihormati dan dikeramatkan. Keadaan di kerajaan Palaka semakin mencekam. Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga pembesar istana.
Mereka ingin menyampaikan hal ini kepada raja, tetapi mereka khawatir kalau berita itu akan membuat raja semakin sedih.